بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وأيضا فقد ثبت في المسند. Demikian dalil lainnya sebagai tambahan adalah hadis yang terdapat dalam musnad. Jika dikatakan musnad, maka maknanya adalah musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Wa ghairihi min hadis Abdullah bin Mas'ud, dan juga disebutkan dalam kitab-kitab lainnya dari jalur Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma asaba 'abdan hammun wala haznun, tidaklah ada seorang hamba yang terkena ujian cobaan berupa kesedihan, ya, kegelisahan, kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran. Faqala, kemudian hamba tersebut berkata, Allahumma, ya Allah, inni abduka, sesungguhnya aku ini adalah hambamu, wa bnu abdika, dan aku ini adalah anak dari hambamu pula. Ya, karena kita adalah hamba Allah, anak daripada hamba Allah. Kita anak daripada orang tua kita, dari ayah, ayah anak daripada ayahnya, sampai kepada Adam. Wa bnu amatika, saya ini adalah anak daripada hamba wanitamu. Bahwasanya kita anak daripada ibu kita, dan ibu kita itu ada memiliki ibu ke atas sampai kepada Hawa. Ini adalah bentuk pengakuan kita ini hamba. Dan yang namanya hamba adalah yang diperintah oleh tuannya. Yang namanya hamba adalah yang bekerja untuk tuannya. Itulah hakikat daripada penghambaan, ya, yang ikut dengan apa-apa yang dikatakan tuannya, itulah hamba hakikatnya. Jika diperintah dia taat, jika dilarang dia pun taat, menjauhi larangan tersebut. Itulah hakikat daripada hamba, yang hidupnya hanya untuk mengabdikan diri kepada tuannya, hakikat hamba. Maka dalam hadis ini, taklah seorang mendapatkan petaka, musibah, bala bencana, kegalauan, kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, kecuali dia ucapkan doa ini, ya Allah, aku ini hambamu, anak daripada hambamu pula. Aku ini adalah anak daripada hamba wanitamu. Nasiyati biyadika, wahai Tuhan, ubun-ubunku ini ada di tanganmu. Artinya kita ini semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah. Begitu mudah Allah mencabut nyawa kita kapan dia mau. Sehebat-hebatnya apapun yang kita miliki berupa kekuatan, kekuasaan, tapi ubun-ubun kita ini ada di tangan Allah. Jika dia mau diambil, dia keluarkan ruh dari sana, matilah kita. Madin fiyya hukmuka, ya Allah, aku meyakini bahwasanya keputusanmu jualah yang berlaku dalam diriku. Apapun yang Allah putuskan itu yang terjadi. Kita banyak angan-angan, kita banyak harapan-harapan, kita banyak cita-cita, kita banyak kehendak, tapi keputusan Allah yang terjadi atas apa yang dia inginkan jua. Kadang-kadang tak tercapai kehendak, tak sampai cita-cita, batal rencana, gagal keinginan. Madin fiyya hukmuk, berlaku pada saya semua keputusanmu. Baik keputusan-keputusan syar'iyyah, kadang mau ngaji, kadang mau umrah, kadang mau haji, kadang mau salat, terhalang dengan segala macam bentuk halangan dan uzur. Ya, ini namanya adalah hukmun syar'i, keputusan Allah yang dalam bentuk syar'iyyah. Ya, yang diridhai Allah, cintai Allah. Kadang kita terhalang, tak mampu salat karena sakit, ya, tak mampu umrah karena uang ketipu, ya, udah nyimpan banyak-banyak uang di travel, ternyata travelnya makan uang, tak berangkat umrah. Semuanya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Madin fiyya hukmuka, yang berlaku terhadap saya adalah keputusanmu jua. Dan dalam agama kita hukum Allah dibagi dua, ada hukmun syar'iyyun, yang kedua hukmun qadariyun. Hukman syar'iyyun adalah keputusan dalam bentuk perintah-perintah Allah yang dia meridhai jika kita mengerjakannya, dan dalam bentuk larangan-larangan Allah yang dia meridhai kita menjauhkannya. Kadang-kadang larangan Allah kita tentang,
syaitan lebih kuat, nafsu lebih dahsyat, syahwat lebih mendominasi. Akhirnya kita pun tergelincir melanggar larangan Allah. Ya, inilah namanya hukmun syar'iyyun yang kita langgar. Ya, terjebaklah kita dalam dosa-dosa. Tatkala kita mampu menjauhinya, berlakulah hukum syar'i Allah SWT. Tatkala kita tak mampu menjalaninya, pindahlah kita daripada hukum syar'i kepada hukum qadari atau kauni. Jadi ada dua hukum Allah. Hukum syar'i berupa perintah dan larangan yang dia perintahkan kita untuk menjaga kedua hal ini, mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Yang kedua, hukmun qadari atau hukmun qadariyun kauniyun, keputusan Allah yang telah dia gariskan dalam bentuk takdir yang tak dapat ditolak, berupa perkara-perkara di luar khiyar kita, di luar pilihan dan kehendak kita. Adapun hukmun syar'iyyun, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala pilihan mengerjakan atau tidak mengerjakan. Tak pernah dipaksa. Kita mampu memilih, saya mau sholat, saya mau pergi mengaji, saya mau ini. Ya. Kita diberikan Allah pilihan. Ya, istiqamah ya dalam sunnah atau melenceng dalam bid'ah. Semuanya orang diberikan pilihan. Tapi yang kedua, tak ada padanya pilihan. Yang berlaku adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hukum qadari. Ya, musibah yang datang melanda, bencana, penyakit, angin puting beliung, ya, kecelakaan dan segalanya yang telah Allah gariskan. Lihatlah di YouTube sana, lihat di Facebook. Banyak sekali kita melihat hukum qadari Allah Subhanahu wa taala. Kecelakaan yang begitu dahsyat, dan begitu banyak juga kita melihat orang-orang selamat daripada kecelakaan yang tak masuk akal kita. Bagaimana bisa dia selamat? Subhanallah. Ya, ini hukum qadari. Dan dalam hadis ini kita mengatakan madin fiyya hukmuk, ya Tuhan, yang berlaku dalam diriku ini adalah keputusan mujua, keputusan hukum syar'i maupun hukum qadari. Adlun fiyya qada'uka, wahai Tuhan, adil segala yang telah kau putuskan dalam ketentuan takdirmu. Kita mengakui tak ada yang zalim dari Allah. Apapun yang telah Allah tetapkan itu yang paling adil, yang paling baik bagi kita. Adlun fiyya qada'uk. Apabila tak tercapai tujuan, ya, tak sampai keinginan, itu adalah dalam bentuk rahmat Allah kepada kita. Adil. Pada makna al-adlu adalah meletakkan sesuatu itu pada tempatnya, dan adil bagian daripada hikmah kebijaksanaan. Maka seluruh keputusan Allah adil. Apapun yang menimpa kita, ada orang yang tak Allah berikan baginya kekayaan, setengah mati bekerja, ya banting tulang supaya kaya, tak kaya-kaya. Subhanallah, itu yang paling adil baginya. Jika Allah berikan kekayaan, mungkin dia tenggelam dan binasa. Ada orang setengah mati ingin sekali mendapatkan jodoh, tak dapat-dapat. Adil keputusan Allah untuknya, melatihnya bersabar, melatihnya merintih kepada Allah tabaraka taala. Ya, adil semuanya. Ada orang yang setengah mati berusaha ingin dapat keturunan, tak Allah berikan, belum Allah berikan ujian baginya. Adil semua keputusannya. Adlun fiyya qada'uka, semua keputusanmu adil wahai Tuhan. As'aluka bikulli ismin huwalak, aku bermohon kepadamu wahai Tuhan dengan semua nama yang kau miliki. Ini dia wajhu syahid yang kita garis bawahi. Aku bermohon kepadamu wahai Tuhan dengan semua nama yang kau miliki. Sammaita bi nafsaka, semua nama yang kau menamakan dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabika, semua nama yang pernah kau turunkan dalam kitabmu penyebutannya. Allah memberitahukan dirinya kepada kita melalui kitabnya dan melalui sunnah nabinya. Dari kitab Al-Quran inilah kita kenal Allah. Dari sunnah Rasulullah lah kita mengenal Allah. Maka dalam mengenal Allah, orang-orang yang beriman ahlu sunnah, mereka mengenal Allah langsung daripada Allah, bukan dari akal-akalan, bukan dari hawa nafsu. Ketika Allah menerangkan dialah pemilik arsy yang agung, kita imani, ya engkau pemilik arsy yang agung. Ketika dia mengatakan bersemayam di atas arsy, kita katakan, ya engkau bersemayam di atas arsy-Mu wahai Tuhan.
Ketika dia mengatakan aku yang maha tinggi di atas makhlukku, kita katakan ya engkau maha tinggi ya Tuhan. Ini Ahlus Sunnah. Karena ada Ahlul Bid'ah yang menafikan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, menolak karena tak masuk di akalnya. Begitu banyak ayat harus dia buang, harus dia pelintir maknanya sesuai hawa nafsunya untuk mengatakan Allah tidak di atas. Lebih jelek daripada itu menyamakan akidah Ahlus Sunnah Jamaah yang meyakini Allah di atas dengan akidah orang-orang Nasara dan seterusnya, dengan akidah orang-orang non-muslim, orang-orang kufar, sampai-sampai disebut akidah sunggokong. Allahu Akbar. Ini Ahlul Bid'ah ya, yang menafsirkan Allah dengan hawa nafsunya, seolah-olah dia lebih tahu tentang Allah Jalla wa'ala. Dia benturkan sebagian ayat dengan ayat, dengan laisa kamitsli syai'un yang dipahami dia dengan salah, dia batalkan Allah di atas. Subhanallah. Karena khawatir jika dikatakan di atas berarti bertempat, berarti sama dengan makhluk. Kita katakan, kenapa tak kau batalkan nama Allah As-Sami yang kau yakini? Allah Maha mendengar. Nama Allah Al-Basir, Allah Maha melihat. Al-Qadir, Allah Maha kuasa. Kenapa kau tak batalkan? Kenapa kau tak takut mengatakan bahwasanya kau akan menyamakan Allah dengan makhluk? Karena makhluk juga mendengar, karena makhluk juga melihat, karena makhluk juga memiliki kehendak. Dengan bodohnya dia mengatakan mendengarnya Allah tak sama dengan mendengarnya makhluk. Dengan bodohnya dia mengatakan melihatnya Allah tak sama dengan melihatnya makhluk. Berkuasanya Allah tak bersama dengan berkuasanya makhluk. Katakan pula kepadanya, wahai fulan, kenapa tak kau katakan demikian? Bersemayamnya Allah tak sama dengan bersemayamnya makhluk. Kenapa tak kau katakan wajah Allah tak sama dengan wajah makhluk? Tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk. Kenapa kau katakan demikian? Subhanallah. Musibah zaman. Ini akidah namanya akidah Jahmiyah, yang menafikan Allah di atas itu akidah Jaham bin Safwan. Sungguh jelek mulut kotor mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyamakan akidah Ahlus Sunnah dengan akidah orang-orang Nasara dan seterusnya. Subhanallah. Ini musibatuz zaman. Tapi ini bisyarah, ini adalah berita gembira bahwasanya akidah ini telah menyebar, akidah Ahlus Sunnah, dan telah mengakar pada kaum muslimin sehingga mereka kebakaran jenggot. Subhanallah. Sehingga mereka berusaha dengan segala macam cara menembakkan peluru-peluru syubhat mereka. Kenapa? Karena telah tersebar akidah Ahlus Sunnah ini. Dan ini akidah dalam Al-Quran. Kita mengenal Allah bukan dengan dikarang-karang. Dari diri Allah sendiri yang mengatakan wahwal ghafur Al-Wadud, dialah Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha mencintai. Ya, wahwal Qawiyul Matin, dia adalah Tuhan yang Maha kuat lagi Maha perkasa. Dari mana kita ambil kecuali daripada Allah? Subhanallah. Maka dikatakan orang yang mengambil akidahnya dari Allah sebagai mujassim. Subhanallah. Ini fitnah yang luar biasa. Ya, arti mujassim adalah yang menyamakan Tuhan sama dengan makhluk, seolah-olah Tuhan merupakan jisim. Subhanallah. Tapi tak perlu khawatir, ini bisyarah. Mereka terganggu menunjukkan ada eksistensi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka punya kekuatan, ilmu mereka sebarkan. Lihatlah betapa cintanya Ahlus Sunnah kepada ilmu. Masjid-masjid mereka ma'mur, didatangi oleh berbagai macam orang untuk menimba ilmu daripada Ahlus Sunnah Rasulullah. Lihat majlis mereka kosong, mereka ramaikan jalan-jalan turun, ya, di jalan ramai. Masjid kosong daripada ilmu. Subhanallah. Jadi inilah kita Ahlus Sunnah, ya, meyakini dan mengenal Allah dengan Allah sendiri yang mengenalkan dirinya kepada kita dalam kitabnya dan dalam sunnah nabinya. Kembali kepada hadis ini, as'aluka bikulli ismin huwalak, aku bermohon kepadamu wahai Tuhan dengan semua nama-nama yang kau miliki, yang kau menamakan dirimu dengannya dan yang telah kau turunkan dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqika, ataupun nama-nama yang pernah kau ajarkan kepada salah seorang daripada makhlukmu, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, ini dia, atau nama-nama yang masih kau simpan dalam ilmu ghaibmu yang tidak kau beritahukan kepada siapapun jua.
Aku bermohon dengan nama-nama tersebut yang hanya ada padamu ilmunya, ya wahai Tuhan, an taj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Hendaklah kau jadikan Quran ini ya rabi'a qalbi. Ya, ar-rabi' maknanya adalah musim semi. Musim semi adalah musim kebaikan. Ketika rezeki melimpah ruah, ketika segala macam tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Ya rabi'a qalbi, jadikanlah Quran ini wahai Tuhan ya pembawa kebaikan bagiku sebagaimana musim semi membawa kebaikan kepada manusia. Wa nuru sadri, jadikanlah dia cahaya dalam dadaku berupa ilmu yang menerangi aku daripada kegelapan kejahilan, kegelapan syahwat, kegelapan syubhat. Kegelapan ini lebih dahsyat daripada gelapnya malam yang kelam. Lebih dahsyat daripada gelapnya ya tanpa matahari ketika telah datang malam. Kegelapan dalam ruangan yang gelap. Ini semua kegelapan hissi. Yang lebih parah daripada itu adalah kegelapan maknawi, berupa kegelapan kejahilan, tak kenal Allah Tuhan yang disembah. Ya. Wa nura sadri, jadikan Quran sebagai penerang hatiku. Wa jalaa huzni, jadikan Quran ini wahai Tuhan sebagai penghilang segala macam kesedihanku. Wa dhahaba hammi, jadikan Quran ini sebagai penghilang gundah gulanaku. Illa, barang siapa yang mengucapkan doa ini, kecuali pasti Allah adhaballahu hammah, Allah akan hilangkan kegalauannya. Wa huznah, Allah akan hilangkan kesedihannya. Wa abdala makanahu farhan, Allah akan gantikan kesedihannya, kegundah-gulandaannya, kekhawatirannya dengan farahan, kebahagiaan, kegembiraan. Ini doa yang diucapkan tatkala kita dalam galau, dalam musibah yang sedang melanda. Tiap hari ada saja ujian daripada Allah. Hal-hal yang tidak kita senangi terjadi dalam diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dalam usaha kita, yang membuat kita bersedih. Maka ucapkan doa ini menghilangkan kesedihan. Yang inti daripada doa ini adalah meyakini tentang ketentuan takdir Allah berlaku kepada kita. Meyakini bahwasanya apapun ketentuan tersebut adil, tak ada yang zalim. Meyakini itu yang terbaik bagi diri kita. Ini intinya. Ya. Dan meyakini betapa besarnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan begitu banyaknya nama-nama tersebut, hanya Allah yang mengetahui bilangannya. Ya. Dan kita beribadah dengan nama-nama tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Faja'ala asma' Allah thalathata aqsam." Dalam hadis ini Allah membagi namanya menjadi 3 bagian. Ya, apa itu 3 bagian tersebut? Qismun samma bihi nafsah. Pertama adalah bagian yang Allah beritahukan, bagian daripada nama-nama Allah yang Allah namakan dirinya dengannya, fa adhharahu liman syaa min malaikatih. Yang nama ini Allah ajarkan, beritahukan kepada makhluk yang dia kehendaki seperti malaikat-malaikatnya atau ghairihim, atau makhluk lain, mungkin sebagian nabi. Ya, walam yunzil bihi kitabah, yang mana nama-nama ini tak terdapat dalam kitab Allah manapun jua. Tak terdapat dalam Taurat, Injil, Zabur, Quran, Suhuf dan seterusnya. Dia hanya ajarkan kepada sebagian makhluknya seperti malaikat-malaikatnya ataupun yang lain. Ini bagian pertama yang tak terdapat dalam Quran dan dalam sunnah. Nama yang Allah beritahukan kepada sebagian makhluknya yang kita pun tak tahu. Hanya makhluk tersebut yang mengetahuinya. Yang kedua adalah qismun anzala bihi kitabahu. Nama-nama yang Allah telah sebutkan dalam kitabnya, fata'arrafa bihi ila ibadih. Dengan nama-nama inilah dia mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Jadi kita wallahi tak pernah karang-karang tentang Allah. Kita kenal Allah daripada perkataannya sendiri. Dia yang mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepadanya daripada kalian. Kita yakini Allah begitu dekat dengan kita, lebih dekat daripada orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi kedekatan yang bukan bermakna harus zatnya masuk ke dalam alam. Bukan itu. Zatnya maha tinggi di atas makhluknya. Kita mengenal Allah dengan dirinya sendiri. Ini yang kedua. Nama-nama yang Allah turunkan dalam Quran dan dalam sunnah. Dengan hal itulah kita mengenal Allah tabaraka ta'ala. Ya. Wa qismun ista'thara bihi fi ilmi ghaibih. Yang ketiga adalah nama-nama
yang bagian nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengetahuinya, yang dia simpan dalam ilmu ghaibnya. Falam yutli ahadan min khalqihi, tak ada seorang pun makhluk yang dia beritahukan nama tersebut. Walihada qala, karena itulah Nabi berkata ista'tharta bih, nama-nama yang hanya engkau yang mengetahuinya. Ay tafarradta bi ilmih, ilmu tentang nama tersebut hanya ada padamu ya Tuhan. Ini menunjukkan nama Allah begitu banyak, tapi kita diperintahkan untuk mencari 99 nama dalam Quran dan dalam Sunnah. Nama-nama tersebut pahami kandungannya, melahirkan konsekuensi. Ini yang jika seorang mengetahuinya, memahaminya, ya, berzikir dengannya, beribadah dengannya, dia pasti masuk surga. Inna lillahi tis'an wa tis'ina asman, Allah memiliki 99 nama, ya, man ahsaha dakhal jannah. Yang menghitung 99 nama ini dan memahami maknanya, memahami kandungannya, apa yang dituntut daripada makna tersebut, dia beribadah menyembah Allah dengannya, pasti masuk surga. Dan kata-kata 99 nama ini bukan batasan. Sebagaimana seorang berkata, aku punya uang 99.000 yang kuinfakkan. Bukan maknanya cuma itu uangnya, tapi dia infakkan. Bukan 99 saja nama Allah, tapi barang siapa yang berupaya mencarinya, memahaminya, mengenal kandungan maknanya, dan apa yang dituntut dalam makna tersebut dia penuhi, ini yang masuk surga. Bukan hanya pembatasan, bukan pembatasan. Bahkan dalam kitab kita ini lebih 100 nama disebutkan. Mungkin 104 nama kalau saya tidak khilaf daripada nama-nama Allah yang termuat dalam hadis-hadis yang sahih dan dalam Al-Qur'anul Karim. Bukan hanya 99. Ya,